Berbanding 180 derajat, saat Raffi dan Gigi tengah bertabur bahagia, Ayu Ting Ting justru semakin gencar mendapat serangan dari para haters di media sosial. Saking frustrasinya menghadapi cibiran dan hujatan, Ayu bahkan sampai melaporkan salah satu hatersnya yang diketahui bernama Kartika Damayanti. Namun sayang, laporan Ayu terhadap KD bak bumerang yang kini justru menyulitkan Ayu sendiri. Pasalnya, aksi orang tua Ayu Ting Ting yang menggerebek kediaman KD di Bojonegoro beberapa waktu lalu dianggap sangat berlebihan. Apalagi, KD sendiri sejatinya sudah meminta maaf dan berharap bisa diselesaikan dengan damai. Namun karena Ayu Ting Ting kukuh membawa permasalahannya ke jalur hukum, kini pihak KD pun melakukan hal serupa dan mengadukan kedua orang tua Ayu Ting Ting ke Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Lalu, Ayu yang awalnya begitu berapi-api dan sesumbar akan memenjarakan KD serta keluarganya, akankah pada akhirnya mundur dan menyelesaikan perseteruannya dengan jalan damai? Ataukah Ayu tak sedikit pun menghentikan langkahnya dan siap menangkis serangan pihak KD? Poin-poin yang diajukan KD itu yang pertama, terlebih dahulu yang bersangkutan harus meminta maaf kepada orang tuanya. Itu poin-poin pentingnya. Yang kedua, mengklarifikasi perihal kedatangan yang bersangkutan ke Bojonegoro. Karena apa? Karena orang tua KD ini tidak tahu menahu apa polemik yang terjadi antara ATT dengan anaknya. Jadi nanti akan kita lihat respon daripada yang bersangkutan. Kalaupun seumpamanya mereka mau fight, mau maju, ya monggo, nggak apa-apa. Kita juga siap untuk memajukan perkara ini seperti itu. Kalau maaf mah gampang ya. Semua juga pasti kalau orang minta maaf ya kita maafin, masa enggak. Cuma kan kita harus tetap ikutin proses yang ada. Tetap kasih efek jerah. Iya dong, kita kasih efek jerah. Kalau ketemu ya sama pelaku. Iya, doain aja. Mudah-mudahan semuanya prosesnya berjalan lancar karena kan pasti ini prosesnya panjang banget. Gitu. Jadi doain aja ya biar cepat. Hak bagi semua warga negara yang merasa ada hak yang dilanggar secara hukum untuk membuat laporan. Hanya saja yang saya ingin tahu laporannya itu terkait dengan masalah apa. Kalau misalnya kemudian yang dilaporkan oleh Ayu, apa yang akan digunakan pasal untuk melaporkan Ayu? Karena dalam hal ini Ayu adalah korban dari penghinaan dan Ayu menggunakan haknya untuk melaporkan orang yang patut diduga telah melakukan penghinaan. Nah, jadi saya kira lucu ya kalau misalnya kemudian korban itu yang menggunakan haknya untuk membuat laporan dilaporkan. Jadi harus jelas dulu Mas, apa yang akan dilaporkan oleh pihak KD, Mas. Kita masih membuka kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ya, ini akan kita surati dalam minggu-minggu ini. Saya tetap akan koordinasi dengan Ketua DPW Kongres Pemuda Indonesia di Jawa Timur, Bung Edi Prasetyo dan Pak Bambang, ya, untuk menyurati yang bersangkutan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kalau dilanjutkan juga tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya sama-sama jadi abu dan jadi arang. Kalaupun yang bersangkutan juga tidak mau berdamai secara kekeluargaan, ya kita juga nggak ada masalah, siap bertempur secara hukum gitu. Kita kalau misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kemarin saya mau seperti itu ya. Kita itu. masih toleran. Kalau dia nggak pulang juga terpaksa nanti. Lihat tunggu tanggal mainnya. Bilang sayang, bilang cinta, bilang setia, tahu-tahunya mendua. Dasar kau lelaki, mudah obral janji. Dasar kau lelaki, cuma bikin sakit hati. Namun demikian, di tengah perseteruannya dengan KD yang semakin hari semakin membara, ada secercah kabar membahagiakan dari Ayu terkait kisah masa lalunya dengan Angie. Baru-baru ini, Ayu dikabarkan mulai membuka hati bagi Angie dan mengizinkan mantan suaminya itu bertemu dengan Bilkis, sang putri tercinta. Entah angin apa yang membuat Ayu seketika luluh. Ayu yang dulu tak secuil pun memberikan kesempatan pada Angie untuk bertemu Bilkis, kini secara mengejutkan membuka pintu lebar-lebar untuk mantan suaminya tersebut. Lalu meski hatinya sempat remuk redam karena Angie, mungkinkah Ayu sejatinya masih menaruh setitik cinta pada mantan suaminya tersebut? Tanggapan Angie luar biasa. Saya juga kaget.
gimana senangnya dia, girangnya gitu loh. Di situ kan saya bisa lihat, berarti Mbak Ayu sama Mas Enci ini kan sebenarnya ini mereka berdua ini udah mulai dewasa, udah mulai berpikiran dewasa, mana yang baik, mana yang buruk. Ya ini kan pintu ini kan dibuka oleh Ayu. Ayu membuka pintu dalam wawancaranya dengan temannya di suatu channel YouTube lah kan, mereka tuh channel YouTube dari temannya Pak Ayu. Dengan spontanitas atau pikirannya dia kan mulai dewasa saat ini. Dia menyatakan bahwa dia membuka pintu untuk mempertemukan anaknya si Bilqis dengan bapaknya si Enji. Itu katanya si Ayu. Terserah, silahkan. Terima kasih banyak. Terserah, gak usah pakai ngomongin gitu. Saya cuma ngurusin anak, mau nyari duit, udah. Saya nggak mikirin yang nggak penting. Terserah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saya nggak benci, tapi lihat aja perlakuan yang dilakukan terhadap saya. Dia nggak perlu banyak kata. Seandainya kalian ada di posisi saya, gimana itu? Wacana Ayu mempertemukan Bilqis dengan Enji ini udah 2 tahun lalu, udah lama, gitu, udah lama. Permasalahannya tahun-tahun kemarin itu tidak terlaksana. Ini di tahun 2001 ini ada wacana itu lagi. Takutnya Enji jangan wacana ini terulang lagi seperti tahun-tahun kemarin. Kalau memang ini benar-benar dia sambut dengan sukacita, dia mau. Kalau mau ketemu dalam waktu dekat, dia siap. Kapan dan di mana saja mau dia. Itu mah nggak usah dibahas deh. Biarin aja. Sekarang aja ngapain ya? Sekarang nggak perlu lagi, udah cukup anak ayah, udah cukup anak ayah dan cucu ayah, cukup ayah sama ibu. Nggak boleh ada orang lain yang ikut campur. Dia bukan siapa-siapa dan udah nggak ada apa-apa.